warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Inayah Ainur Rohmah, mahasiswi Universitas Nurjadid, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam lintas sejarah. Sidang pertama BPU PKI 29 Mei sampai 1 Juni. BPU PKI dibentuk Jepang tanggal 29 April 1945. Anggota 60 orang. Ketua Dr. Anjas Raciman Widyoningrat. BPU PKI dilantik Regimen Komaci Arada 29 Mei 1945. Sidang pertama 29 Mei 1945 dengan materi pokok calon dasar negara. Ketua BPU PKI Dr. Raciman Widyoningrat mengajukan pertanyaan, apa dasar negara Indonesia? Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Supomo 31 Mei 1945. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Ir Soekarno 1 Juni 1945. Kebangsaan, internasionalisme atau peri kemanusiaan, demokrasi atau musyawarah mufakat, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa, diberi nama Pancasila. 18 Agustus 1945 PPKI bersidang. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 3. Membentuk KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat, dilantik 29 Agustus 1945. Ketua Mr. Kasman Singodimerdjo. Rumusan Pancasila yang sah dan benar. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Apa itu kepribadian bangsa? Kepribadian yaitu setiap sifat yang terlihat dalam perilaku seseorang atau sebuah bangsa yang membuatnya berbeda dari seseorang atau bangsa lainnya. Bangsa yaitu sebuah perhimpunan yang terdiri dari masyarakat yang saling punya keterkaitan dan saling berhubungan buat mencapai sebuah harapan yang dijadikan sebagai tujuan bersama di sebuah wilayah tertentu. Jadi, kepribadian bangsa merupakan ciri-ciri perilaku maupun karakteristik yang terlihat dalam kehidupan suatu masyarakat dalam sebuah kesatuan nasional. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yaitu perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebenarannya dan juga kebaikannya. Fungsi sebagai hal yang memberi corak khas bagi bangsa dan menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lain, diwujudkan dengan tingkah laku dan sikap mental, sehingga ciri khas ini yang dimaksud kepribadian. Tujuan. 1. Menjadi bangsa yang selalu taat pada Tuhan yang Maha Esa. 2. Menjadi bangsa yang cinta tanah air. 3. Menjadi bangsa yang menghargai perbedaan yang ada pada negara Indonesia. 4. Menjadi bangsa yang demokratis. 5. Menghargai HAM. Contoh, mengajak keluarganya untuk senantiasa beribadah, bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, rela berkorban demi negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Artian filsafat. Filsafat dari bahasa Yunani filosofia. Philos artinya suka, cinta, atau philia artinya persahabatan, tertarik kepada sesuatu. Sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah cinta terhadap kebijaksanaan. Pancasila dan falsafah hidup. Filsafat atau falsafah sering dibedakan dalam pengertian umum yang berpasangan, yaitu falsafah dalam arti produk falsafat sebagai ilmu dan falsafah sebagai pandangan hidup, dan dalam arti teoritis dan falsafah dalam arti praktis. Pancasila dapat digolongkan ke dalam macam falsafah dalam arti produk sebagai pandangan hidup dan falsafah dalam arti praktis. Falsafah Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat berbangsa dan bernegara dimanapun mereka berada.
Contoh penerapan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mampu menempatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan pada bangsa dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia. Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian ideologi. Secara istilah, ideologi berasal dari kata dalam bahasa Inggris idea yang mempunyai pengertian konsep, cita-cita, pengertian dasar, gagasan, dan kata logos yang diserap dari bahasa Yunani logos dengan arti pengetahuan, ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah, pengertian ideologi yaitu suatu pengetahuan dasar yang memuat gagasan tentang ide, science of idea, atau pengetahuan tentang gagasan mendasar. Makna Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai konsensus kesepakatan politik, nilai-nilai kultural. Makna Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi dan arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berkebutuhan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Pancasila sebagai ideologi nasional juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan sebagai golongan masyarakat di Indonesia. Fungsi ideologi Pancasila: A. Membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa. B. Mempersatukan bangsa Indonesia. C. Mengatasi berbagai pertentangan atau konflik atau ketegangan sosial dan membentuk solidaritas atau kebersamaan. Contoh Pancasila sebagai ideologi negara: 1. Beribadah dan berdoa serta menghormati pemeluk agama lain. Itu merupakan pengamalan sila ke-1. 2. Saling membantu dan tidak memilih dalam bergaul dan berteman dalam penerapan sila kedua. 3. Mencintai dan memakai produk asli negara sendiri merupakan penerapan sila ketiga. 4. Bermusyawarah dan berdiskusi merupakan contoh penerapan sila keempat. 5. Melaksanakan piket kelas dan bekerja sama merupakan penerapan sila kelima. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan masyarakat. Pancasila juga dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara demi tercapainya tujuan nasional seperti yang telah disebutkan dalam UUD 1945. Pada alinea keempat, sila yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat terpisahkan. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjunjung nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia, meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, mengandung norma yang mengharuskan konstitusi, isi yang mewajibkan negara memegang teguh cita-cita moral rakyat luhur, merupakan sumber semangat bagi UUD NRI 1945 bagi penyelenggaraan negara dan arah pelaksanaan pemerintah. Contoh Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. 1. Beribadah sesuai keyakinan masing-masing. 2. Saling tolong-menolong antar sesama. 3. Mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. 4. Mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu kata mufakat. 5. Bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.